Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mutiara Komputer. Di video ini saya akan memberikan video tutorial jika printer dot matrix yang Anda miliki tidak bisa ngeprint ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan printer dot matrix tidak bisa ngeprint. Nih, yang pertama, kabelnya belum dicolok. Jadi, pastikan kabelnya dicolok dan gak ada yang kendor. Kedua, printernya belum dinyalain. Jadi, pastikan printernya sudah nyala. Yang ketiga, kertasnya belum masuk. Jadi, pastikan kertasnya sudah ready to print, sudah standby, sudah masuk ke dalam printernya. Terus yang keempat, instalasinya salah. Ini yang paling sering terjadi. Jadi, kalau offline-nya masih tercentang, pause-nya masih tercentang, dan portnya tidak sesuai, ini menyebabkan printernya tidak bisa ngeprint. Jadi sesuaikan dulu portnya dan hilangkan centang-centangnya. Instalasi yang betul itu adalah instalasi yang sesuai portnya dan offline-nya dan pause-nya tidak tercentang, oke? Terus yang berikutnya printernya rusak. Jadi kalau printernya rusak gak bakal bisa ngeprint, ya kan? Silakan bawa ke tempat kami untuk diservis, nih alamatnya, atau bisa juga di lem biru ya, dilempar beli baru. Kita jual printer Epson dot matrix yang second tapi berkualitas bagus banget, mulus, putih, kinclong, ready to pakai, siap pakai buat kerja, ya kan? Dan bergaransi juga. Buka websitenya, blognya ini sudah lengkap semua, harganya, penjelasannya, tipe-tipe printernya, kondisi barangnya sudah ada. Jadi pelajari dulu di website kami printermutiara.blogspot.com. Nanti setelah tertarik untuk beli, tinggal hubungi nomor kami ya. Jadi mengurangi bertanya-tanya karena sudah paham printernya, dipelajari dulu. Atau bisa servis juga, kita bisa servis. Terus yang berikutnya komputer atau laptopnya rusak. Ini juga menyebabkan printer nggak bisa ngeprint. Jadi di lem biru juga ya. Kita nggak bisa servis komputer, kita juga nggak bisa servis laptop. Cuma khusus printer dot matrix yang Epson. Oke, saya akan jelaskan secara detail untuk memperbaiki instalasi yang salah. Jadi pertama kita buka dulu My Computer atau di Windows saya ini namanya File Explorer ya. Ini berlaku untuk semua Windows. Bisa Windows XP, bisa Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista bisa. Saya nggak tahu kalau Mac ya, MacBook, Apple saya nggak tahu. Saya cuma tahu ini Windows bisa semua. Jadi perhatikan baik-baik tutorial ini. Jangan sampai di skip, jangan dipercepat, jangan di skip. Oke, ikuti langkah demi langkahnya supaya bisa ngeprint lagi. Juga ini berlaku di semua printer Epson dot matrix ya, di LX300, 300 plus atau LX800 ini berlaku. Jadi bukan masalah printernya yang saya pakai ini LX300 ya, ini bisa semua printer dot matrix Epson. Pertama kita buka My Computer, biasanya namanya My Computer kalau di Windows XP atau Windows 7 ya. Kalau di tempat saya ini Windows 10, kita buka control panel. Setelah itu kita klik View Device and Printer. Kalau di Windows XP namanya Device and Printer atau Printer and Device. Saya lupa. Pokoknya cari yang ada nama printernya. Kita klik. Terus ini. Saya pakai Epson LX300. Ini statusnya offline dan pause. Ini contoh yang salah ya. Jadi kalau misalkan offline-nya tercentang dan pause tercentang, ini statusnya akan offline dan pause. Jadi kita akan perbaiki. Kita akan hilangkan centangnya. Dan ini di sini saya pakai contoh yang salah, portnya tidak sesuai ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan portnya juga. Double klik, klik 2 kali Epson LX300 tipe printer yang sudah Anda miliki ya. Terus klik No Documents in GUI. Ya. Klik printer. Nah, ini. Ini contoh yang salah. Jadi kita harus hilangkan pause printingnya. Kita hilangkan use printer offline-nya. Nah, ini sudah hilang ya. Sudah hilang centangnya 2 ini. Tinggal portnya yang belum sesuai. Klik printer, klik properties. Klik port. Nah, yang tercentang di sini port USB 001. Sedangkan saya tahu yang cocok ini adalah USB 002. Saya sengaja pindah ke USB 001 untuk memberitahu di video ini bahwa kalau di USB 001 yang salah ini nggak bakal bisa ngeprint. Ada juga kebanyakan orang yang masih kecentang itu di LPT1.
Padahal dia pakai converter USB ya, colokan USB. Tapi malah portnya LPT. Ini jelas salah. Jadi kalau pakai LPT ya coloknya LPT. Tapi kalau pakai USB coloknya di USB. Saya pakai USB sekarang. Jadi kalau pakai USB ini kan bingung ya. Ini yang kompatibel mana nih? Satu apa dua? Ini nggak bisa dua-duanya. Ini cuma bisa salah satu. Ada juga sebagian orang yang USB-nya sampai 3, 4, 5, tambah bingung lagi. Harus dicoba satu persatu. Nanti di antara semua USB yang ada itu cuma ada satu yang connect. Gitu. Dan kalau misalkan udah connect di USB 2 misalkan ya, USB 2 tempat saya ini, dan itu nggak boleh pindah-pindah ke USB 1 lagi atau kita pindah-pindah port USB-nya. Kalau misalkan masih USB 1 ini nggak bakal bisa jalan. Kita coba ya ngeprint di USB 1. Print. Nanti munculnya pasti error. Epson LX300. Nah, error printing on Epson LX300. Karena portnya nggak sesuai. Jadi sesuaikan. Kita coba satu persatu. Ini di cancel ya. Cara cancelnya gini. Klik kanan, cancel. Jadi nggak boleh ada data yang terpending. Dokumen yang terpending itu nggak boleh. Harus dihilangkan. Cancel. Tuh, are you sure? Yes. Nah, kita tunggu sampai hilang. Sudah hilang. Kita coba lagi. Printer properties. Nah, ini portnya. Kita rubah ke USB 002. Ini port yang sesuai. Klik apply. Kalau masih ada banyak ya, kita coba satu persatu aja. USB 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau di tempat saya cuma 2. Nah, itu balik lagi ya. Ini udah USB 002, udah sudah diklik apply tadi. Kita coba print. Ini insya Allah bisa. Nah, bisa. Tapi kertasnya belum masuk. Dah, bisa. Kertasnya udah masuk. Nah, selesai kan? Bisa ngeprint. Nah, ini sini langsung hilang karena datanya, dokumennya sudah tercetak kosong, ya kan? Kalau nggak tercetak ya kayak tadi, dia akan statusnya error printing atau pending tuh. Jadi pastikan centangnya hilang dan portnya sesuai. Kalau misalkan di komputer Anda masih nggak bisa juga ini USB 02, ntar coba lagi USB 003, terus diklik apply lagi, terus coba ngeprint lagi. Kalau masih nggak bisa lagi, dihapus lagi datanya. Terus pindah port lagi, pindah port lagi, pindah port lagi. Gitu. Sampai kalau itu saya pernah nemuin sampai 20 port USB. Tuh. Dan yang bisanya itu port yang terakhir, 25. Saya nyoba satu persatu. Cancel ini, cancel datanya, terus coba lagi centang, apply, cancel lagi, centang, apply, begitu terus sampai 25. Nah, apa yang menyebabkan USB-nya itu bertambah sampai 25? Karena gini. Jadi, kalau misalkan udah bisa ngeprint di USB 002, itu jangan pindah-pindah port. Maksudnya gimana? Kalau misalkan udah di port laptop sebelah kiri, saya pakai colokan USB yang sebelah kiri, itu jangan pindah ke USB sebelah kanan. Besok-besoknya harus tetap di sebelah kiri. Kenapa? Kalau misalkan kita pindah-pindah, nanti ada lagi nih USB 003, 004, dan akan otomatis offline-nya tercentang, pause tercentang, dan menyebabkan port tidak sesuai. Itu. Jadi pindah-pindah itu menyebabkan port tidak sesuai dan USB makin banyak sampai 20-an. Kan nggak mau ya kalau 20-an, ntar kita pusing lagi memperbaiki instalasi yang salah. Jadi colok sebelah kiri-kiri terus, diingat-ingat. Kalaupun kita salah ke sebelah kanan, ya kita harus kayak tadi lagi. Dari USB 1 ke 2, ke 3, ke 4, nyoba satu persatu. Mana yang kompatibel, mana yang cocok. Gitu ya. Jadi kalau udah sebelah kiri, kiri terus, kanan, kanan terus. Di CPU juga sama, kalau udah dicolok di depan terus, jangan pindah ke belakang, oke? Terus nih ya, berarti saya tulis di sini nomor 7-nya. Jangan pindah port colokan USB yang di laptop atau CPU komputer. Kalau udah sebelah kiri, kiri terus, kanan, kanan terus. Kalau udah oke ya, gitu. Nah, sekian, cukuplah. Terima kasih banyak sudah menonton.
Jangan lupa kunjungi printermutiara.blogspot.com.